Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Mo Channel. Kali ini saya akan memberikan informasi tentang head unit Android yang jarang dikupas oleh konten kreator ya. Kalau soal menu-menunya banyak sekali dikupas di tutorial saya juga banyak, bagaimana koneksi internetnya, bagaimana setting bikin akun Play Store dan lain-lain. Kali ini saya akan memberikan informasi yang sebenarnya pertama harus diketahui oleh pengguna head unit Android, yaitu apa saja sih bagian-bagian dari head unit Android. Nah, oke, yang tampak di layar ini adalah layar dari head unit Android. Itu udah gampang sekali ya. Nah, ini aplikasi ini kalau dipencet akan keluar menu ya. Ini tombol tab menu ini terdiri dari reset, kemudian ini untuk mode atau mematikan, kalau pencet lama ini mati ya. Nah, kemudian ini untuk home ya, kemudian ini untuk back ya, misalnya dari sini kita back kan gitu ya. Kemudian ini untuk volume naik, ini untuk volume turun ya, itu sudah umum lah, semua sudah bisa. Kemudian kalau layar ini ditarik ke bawah ya, ada beberapa menu ya, koneksi wifi ya, kemudian ada lagi ya memory clear ya, membersihkan memori. Kemudian ada lagi setelan ya. Nah, ini setting dari head unit Androidnya. Kemudian ada lagi car setting, dan ini car setting ya. Kalau kita mau melihat device-nya dan lain-lainnya itu banyak di tutorial. Dan satu lagi adalah screen off. Jadi musiknya bisa bunyi, screen-nya off ya. Tinggal kita sentuh, ini kita akan kembali, kita balik ke home ya. Nah, yang akan saya sharing di video kali ini bukan bagian depannya, tapi bagian belakangnya. Supaya lebih enak ya, saya akan buka head unit yang baru saya beli pesanan orang ya, merek Karman, atau pada umumnya sama aja ya, Android aftermarket ya, merek Karman, saya yang RAM-nya 232. Nah, bagian belakangnya apa saja? Supaya lebih jelasnya ikuti terus video ini. Oke, nah ini head unitnya dan frame-nya. Ini head unitnya Karman ya, nanti akan saya buka. Dan ini frame-nya kebetulan yang pesan adalah untuk Avanza tahun 2013. Jadi ini frame untuk Avanza atau Xenia 2012 sampai 2017. Mari kita buka head unitnya ya. Kalau frame itu sesuai ya. Dan kebetulan dia minta soketnya yang PNP, maka saya belikan ini. Ini soket yang PNP-nya ya. Nanti akan kita bahas. Nah, ini head unitnya Karman Fire CR888 ya. Di keterangannya RAM-nya 2 GB dan ROM-nya 32 GB. Apa saja yang ada di dalam paket pembelian ini? Mari kita lanjut. Oke, kalau kita membeli head unit ya, entah 7 in atau 9 atau 10 in, itu yang pertama jelas kita dapat head unitnya ini ya. Nanti saya buka ya covernya, dan kemudian biasanya disertakan bracket ini ya, tapi ini jarang dipakai ya. Kalau kita menggunakan frame yang 9 in atau 10 in itu ini nggak dipakai ya, karena dia akan nempel di frame. Kemudian segepok, nah peralatan ini saya tidak akan buka satu persatu, tapi nanti saya akan perlihatkan ya fungsi dari masing-masing soket ini ya, dengan menunjukkan bagian belakang dari head unit Android universal. Ini yang universal artinya 9 in dan soketnya universal. Oke, mari kita buka. Ya, ini tampilan depannya ya. Nah, seperti yang di awal saya jelaskan, itu ada bagian di tab menu ya, di sebelah kiri. Ada yang sebelah kanan juga ya. Kemudian ada mereknya Karman, ada juga yang nggak pakai merek ya.
Oh ya, tambah satu lagi biasanya ya, dan jangan lupa kalau membeli head unit harus disertai ini ya, kartu garansi ya. Nah, kartu garansi itu akan tertulis di pembelian ya, di bagian belakangnya di sini. Ya. Nah, di sini ada. Nah, kapan dibelinya, garansinya sampai kapan itu. Kalau nggak ada garansinya ya jangan dibeli lah kan gitu ya. Oke, sekarang mari kita lihat apa saja fungsi dari bagian belakang ini. Ini saya balik biar arahnya jelas seperti ini. Ya, saya akan jelaskan dulu satu persatu ya. Jadi yang paling kiri ya, kiri atau kanan terserah lah. Ini yang ada fuse-nya, ini adalah soket utama, soket power ya. Nah, nanti akan saya ambil dari segebung ini dan saya tancapkan di situ yang mana soket power. Kemudian yang ini adalah soket RCA, audio video output dan input ya. Kemudian di sebelahnya ini adalah kosong, tidak digunakan. Kemudian sebelahnya adalah port untuk USB 4 pin, sebelahnya lagi adalah port untuk USB 6 pin, dan sebelahnya untuk kamera mundur ya. Mau dipasang atau dipasang saya akan jelaskan semuanya. Kemudian ini ada antena radio yang bukan, ini adalah antena GPS ya, nanti akan saya perlihatkan. Antena radionya akan dimasukkan ke sini ya, yang dari mobil ini masuk ke sini. Oke ya, saya akan jelaskan satu per satu. Oke, yang pertama adalah soket utama ya. Soket utama ini terdiri atas 20 pin ya, dengan warna kabel yang relatif sama ya, untuk aftermarket produksi Cina ya. Dan masing-masing kabel ada keterangan ya. Misalnya kabel kuning ini saya udah lepas, adalah B+, kemudian kabel hitam ini ground, kemudian kabel merah ini kabel utamanya ya, kabel merah adalah ACC ya. Nah, kabel ACC. Jadi kabel arusnya ada beberapa, nanti akan saya pisahkan. Sekarang saya pasang dulu ya. Nah, cara masangan dilihat saja lubangnya ya. Oke. Nah, kunciannya di atas, berarti pasang seperti ini. Kemudian tekan sampai ada bunyi. Nah, itu berarti sudah nancep ya. Oke, sekarang saya akan pisahkan mana kabel arus dan mana kabel speaker. Oke, itu sudah saya pisah. Saya ralat tadi ya, bukan 20 pin, lubangnya 20, tapi kabelnya ada 16 ya. Nah, 16 yang ini adalah untuk speaker ya. Jadi speaker kanan depan, kiri depan, dan ada 8 ya. Jadi warnanya sama. Kalau yang ada bergarisnya itu negatif untuk speaker ya. Terserah pilihnya yang mana, tapi yang jelas speaker depan itu ada 4 ya, kiri dan kanan. Kiri masing-masing speaker 2, kemudian yang belakang juga ada 4 ya. Masing-masing speaker juga ada 2 kabel positif dan negatif. Dan ini rombongan ini adalah kabel power ya. Tadi sudah saya katakan bahwa yang kuning ini adalah B+, kemudian yang hitam ini ground, kemudian yang merah itu ACC, kemudian yang biru ini tulisannya ANT adalah untuk antena kontrol kalau kita mau memasang power atau subwoofer aktif. Kemudian ya, ini ada K1 dan K2 ya. Warnanya sama tapi satu bergaris hitam, satu tidak. Ya, ini untuk SWC atau steering wheel control ya. Kemudian back ini untuk kamera mundur ya, dan satu lagi illumination atau IL ini untuk lampu senja ya. Nah, itu ya. Dan yang sebelah sini ya, ini tadi sudah saya katakan bahwa ada putih polos, ada putih bergaris hitam, kemudian ada abu polos, abu bergaris hitam, kemudian ada hijau polos, hijau bergaris hitam, dan ungu polos, ungu bergaris hitam. Itu digunakan untuk speaker depan dan belakang. Dan
harus sesuai ya. Kalau yang bergaris hitam digunakan untuk negatif ya negatif semua. Jangan untuk depan negatifnya pakai yang bergaris, untuk belakang negatifnya yang tidak bergaris. Itu akan terjadi apa ya namanya ya, pokoknya suaranya nggak bagus lah. Nah, itulah bagian-bagian dari soket utama. Oke, yang berikutnya adalah yang kedua. Ini soket utama, yang kedua ini yang putih, port yang putih ya. Ini tadi sudah saya katakan untuk konektor AV/DV ya, RCA ya, barangnya seperti ini ya. Dan cara masangnya juga gampang, tinggal lihat saja kunciannya di sebelah mana. Ini ada sebelah atas ya. Tinggal pasang ya. Kemudian tekan sampai ada bunyi klik. Nah, itu ya. Nah, sekarang mari saya jelaskan satu persatu bagian-bagian dari soket RCA ini ya. Ini yang pertama dulu. Ini ada tulisannya adalah antena kontrol. Ini fungsinya sama dengan yang biru pada soket utama ya. Tapi saya tidak menyarankan kalau pakai subwoofer atau pakai power itu ngambilnya dari sini. Tapi kalau pakai subwoofer aktif yang colokannya ngambil dari RCA, antena kontrolnya pakai yang ini ya, ini. Nah, yang kabel. Sisanya adalah soket RCA. Nah, mari saya jelaskan satu per satu. Oke, kita mulai dulu dengan soket RCA yang ujungnya warna kuning, putih, dan merah, dan kabelnya warna abu-abu. Dan ini ada tulisan, yang kuning ini video out ya. Kemudian yang putih itu audio out untuk L atau kiri, dan yang merah itu audio out untuk R. Dan ini fungsinya kalau tiga-tiga dipasang ini bisa untuk menampilkan layar head unit ke layar headrest ya, atau TV plafon. Ini videonya, ini audionya LR ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan headrest atau TV plafon, kita nggak perlu pakai yang kuning, pakai yang merah putih saja. Ini bisa dihubungkan dengan subwoofer ya, atau subwoofer aktif maksud saya, atau power amplifier ya, power 4 channel ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah aux in ya. Aux in itu untuk masuk audio, ada dua, L dan R ya. Berarti ini aux in R-nya yang merah ya. Kemudian satu lagi adalah aux. Nah, ini yang putih. Jadi merah dan putih ini adalah untuk aux. Jadi kalau kita mau gabung dengan preamp equalizer melalui aux, ini kabelnya ya. Ini input dari equalizer atau dari HP, ini bisa ya. Pada head unit bawaan biasanya aux-nya itu pakai jack 3,5 mm, tapi pada head unit Android pakai RCA 2 ya, yaitu L dan R. Yang putih itu kiri, yang kanan itu yang merah itu kanan ya. Dan kemudian ada CVBS ya. CVBS ya. Oh, tidak ada. Di sini tidak ada CVBS, jadi nanti tidak ada kamera. Jadi nah itu saja ya. Jadi saya ulangi sekali lagi, ini tiga ini adalah untuk audio video out ya, ke headrest atau TV plafon. Kemudian merah dan putih ini untuk apa namanya, audio in L dan R ya. Kemudian ada satu lagi lupa ya. Ini untuk woofer atau subwoofer. Jadi subwoofer ya, subwoofer aktif bisa ngambil kalau satu RCA ngambilnya dari sini. Kalau subwoofernya pakai 2 RCA ya, ke subwoofer aktifnya pakai yang ini LR, audio LR ini ya. Nah, ini pakai yang ini ya. Nah, oke, itu bagian kedua yang di port ini ya, yang isinya adalah RCA audio video. Selanjutnya ada yang ini tidak dipakai ya. Kemudian ini adalah untuk
eh, USB yang 4 pin ya, USB 4 pin nanti saya pasang ya. Ini USB 6 pin dan ini untuk kamera mundur. Oke, ikuti terus video ini. Oke, lanjut ya. Sekedar informasi, ini ada kabel USB 4 pin, satunya 6 pin. Itu sebenarnya sama aja fungsinya, tapi kata beberapa pakar, kalau kita mau menggunakan dashcam atau dashcam USB ya, atau peralatan lain yang menggunakan USB pakai yang 6 pin, sedangkan yang 4 pin ini digunakan untuk flash disk, atau kalau kita mau memindahkan lagu dari flash disk ke memori internalnya ya. Tutorialnya ada di video saya. Ini juga kunciannya gampang. Ini kunciannya ada di atas ya. Ini kuncian nih ya. Ini kuncian di atas berarti menghadap ke sini. Kemudian tinggal tekan saja. Sampai ada bunyi klik. Ya. Oke, nanti saya pasang dulu ya. Nah, oke lanjut. Itu yang 6 pinnya udah saya pasang. Oke, tadi saya ralat ya. Jadi ini kunciannya, ini kuncian dan posisinya harus di atas seperti itu ya. Jadi kita pasang sampai ada bunyi klik. Nah, ini sudah terpasang. Itu 4 pin ya. Sebelahnya itu 6 pin. Nah, tinggal satu lagi. Nah, di dalam paket pembelian ada ini nih. Nah, ini adalah soket RCA dan ujungnya dihubungkan dengan RCA male laki dari kamera mundur. Pasangnya di paling ujung. Nah ya, kunciannya di atas seperti ini. Nah, oke. Dan kabel ininya nggak dipakai ini ya. Jadi nanti kalau pakai kamera mundur ya, di paket pembelian itu yang masuk ke dalam ruang dashboard itu adalah soket RCA laki-laki dan kabel merah, kabel arus dari lampu mundur nanti dihubungkannya dengan kabel reverse di sini ya, dihubungkan dengan kabel reverse yang biasanya warna coklat. Tapi sekali lagi saya ingatkan bahwa warna itu tidak jadi ukurannya, ada tulisannya di sini ya. Kabel reverse atau back tulisannya. Nah, ini yang dari arus mundur ini akan masuknya ke sini ya. Nah, oke. Kemudian yang berikutnya adalah antena radio. Ya, antena radio tinggal yang dari mobil colokin ke sini ya. Kemudian ini antena GPS ya. Antena GPS itu bentuknya seperti ini. Ya. Nah, bentuknya seperti ini. Cara masangnya ini tinggal diulir aja ya. Nanti saya pasang. Oke, nah ini tampilan setelah head unit dipasang ya. Oke. Nah, saya akan jelaskan satu-satu. Yang pertama, antena GPS ini saya pasang di sini. Nah, itu antena GPS ya. Kemudian 2 USB tadi saya keluarkan lewat dashboard ke sini. Ya, ini satu saya hubungkan dengan dashcam USB. Dashcam khusus untuk head unit Android. Nah, itu tuh. Nah, itu. Dan satu laginya bisa untuk USB atau micro SD yang menggunakan adapter USB seperti ini. Nah, itu 2. Nah, kemudian subwoofer saya sudah masukkan ya, dan semuanya bisa berfungsi dengan baik. Jadi intinya kalau soal pasang terserah ya. Kalau iseng belajar ya silakan pasang sendiri selama pakai soket PNP ya, itu aman-aman saja ya. Kalau suruh orang ya nggak apa-apa ya, supaya rezeki orang seperti saya tukang pasang head unit Android bisa bertambah dan barokah ya. Oke, jadi itu saja prinsipnya, tak kenal maka tak sayang, maka kenalilah. Mau pasang sendiri atau nyuruh orang itu hitung-hitung sedekah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.